Ya, Kak Daniel boleh di-share tata ibadahnya? Oke. Ya, boleh Kak. Ya, silakan Samuel. Selamat malam teman-teman Taruna semua. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, sebelumnya kita akan berdoa saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom rekan-rekan Teruna, kita akan mulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib ibadah terlebih dahulu. Pertama, teman-teman dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama ibadah berlangsung. Kedua, teman-teman tetap mengaktifkan kamera agar kita semua benar-benar beribadah saat ini. Ketiga, sesi tanya jawab atau sharing, teman-teman dapat mengaktifkan kembali mikrofon sesuai permintaan. Jika ibadah telah selesai, teman-teman diharap tetap di dalam room untuk berfoto bersama. Nyanyian pembuka dari KMM 9, Terbitlah Kini Sang Matahari. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru. Seluruh alam diterangi dan kegelapan sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Doa pembuka. Selamat malam teman-teman. Teman bisa dengar jelas suara aku? Dengar. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada malam ini, mari kita bersatu dalam doa, mari berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai setiap kegiatan kami di hari Minggu ini. Dari pagi tadi hingga malam hari ini kami berjumpa di ibadah persekutuan Teruna melalui Zoom ya Tuhan. Ya Tuhan yang memberkati kami untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Ya, teman-teman, mari kita persiapkan Alkitab kita untuk masuk ke dalam pelayanan firman pada malam hari ini. Terambil dari 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-11.
Korintus paling 3 sampai 11. Udah semua teman-teman? Sudah. Oke. Kalau sudah, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita bersatu dalam doa untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh hadir di ibadah Pelkat Teruna pada malam hari ini melalui via Zoom ya Tuhan. Ya Tuhan, sementara kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan ingin mempersiapkan hati serta pikiran kami hanya tertuju kepadamu, agar kami dapat melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu saja di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, kakak mau minta tolong nih sama siapa ya? Sama Cien deh, Cien sama Junainda. Adakah, Cien? Iya, Kak. Ya, Cien nanti bacakan ayat yang ganjil. Kemudian Junainda ada? Ya, Kak. Iya, Junainda baca yang kedua. Nanti Cien dan Junainda gantian bacanya. 1, 2, 3, sampai seterusnya sampai ayat yang ke-11. Oke? Iya, Kak. Oke. Ya, 2 Korintus 3, ayat yang pertama hingga yang ke-11 berbunyi. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman yang mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Ya, demikian jauh pembacaan Alkitab pada kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Cien dan Junainda. Ya, selamat malam teman-teman. Shalom. Shalom, Selamat malam, Kak. Shalom. Malam. Ih, lemes banget nih, baru pada bangun tidur ya. Malam, Kak JJ. Banget. Malam, Coba ulang dulu. Shalom, selamat malam rekan Taruna. Shalom, Kak. Selamat malam, Kak. Asik. Mantap. Ya,
bertemu lagi kita di IHMPT udah masuk minggu ketiga nih di bulan November. Sisa minggu depan terus udah Desember lagi nih. Ya, Kak Daniel boleh tampilin slide-nya. Oke. Ya, teman-teman, bacaan kita pada malam hari ini menarik nih. Kalau teman-teman minggu lalu ada yang ikut IHMPT juga, minggu lalu kita belajar tentang apa? Yang disampaikan sama Ibu Pendeta Sonya. Mau Ada yang mendengar bisa sebagai murid dan mendengar sebagai murid. menyampaikan. Bagus. Ya, gitu. Ya, ada lagi? Teman-teman kalau malu ngomong boleh di chat aja. Nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membacakan. Ya, minggu lalu kita belajar tentang pemimpin yang berintegritas. Mau menjadi murid yang menjadi dengar-dengaran, murid yang ingin mematuhi apa yang Tuhan perintahkan. Ya, malam hari ini kita ingin belajar dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Sebagai pemimpin yang berintegritas, kita juga harus memiliki rasa rendah hati saat melayani teman-teman. Nah, tema kita pada malam hari ini, aku merendah untuk dia meroket. Nah, dia ini siapa sih teman-teman kalau kita mau tahu? Oke, kita akan bahas nih pada malam hari ini. Kak Daniel boleh next slide? Ya, nah teman-teman kalau searching di Google, ini adalah salah satu kota Korintus yang kakak googling cari dapatnya ini nih kota Korintus. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus ini bukan tanpa alasan. Nah kalau misalnya zaman sekarang kan tulis surat tuh kayaknya udah jadul Kak. Sekarang mah WA aja atau lain gitu ya teman-teman. Nah zaman Rasul Paulus nih masih nulis surat nih teman-teman. Pada bacaan malam hari ini, Paulus ingin menceritakan kepada kita semua tentang pelayanannya yang menakjubkan pada saat dia menulis surat untuk jemaat Korintus. Paulus adalah pribadi yang banyak dipuji orang bukan karena kepandaiannya pada saat berbicara, melainkan oleh karena pekerjaannya. Salah satu buktinya adalah jemaat di Korintus, teman-teman. Ini adalah bukti dari hasil pekerjaan pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus dengan sangat tekun. Rasul Paulus ngirim surat ke Korintus dengan perintah Tuhan. Tuhan mau mengingatkan jemaat Korintus lewat Rasul Paulus. Tetapi hal yang dilakukan Paulus bukan hanya sekedar untuk mencari ketenaran. Paulus sengaja nih nulis surat biar saya terkenal, biar aku terkenal di Korintus gitu. Bukan ya teman-teman. Tetapi pemahaman Paulus itu sangat-sangat berbeda dengan rasul-rasul. Kalau di Korintus itu ada tertulis rasul-rasul palsu. Rasul-rasul palsu itu mereka menulis surat hanya untuk mencari ketenaran diri mereka masing-masing. Kalau Paulus beda nih teman-teman. Paulus itu senang dan dipuji dikagumi oleh Korintus kalau jemaat di Korintus mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan lewat Paulus. Ngerti ya teman-teman ya? Sampai situ ya. Oke, lanjut. Bagi Paulus, pelayanan yang berhasil ia lakukan di jemaat Korintus adalah bukan hasil jerih payahnya, melainkan kekuatan dari Tuhan Yesus itu sendiri yang bekerja melalui Rasul Paulus. Karena itu Tuhan Yesuslah yang harus dibanggakan nih teman-teman. Makanya kenapa Rasul Paulus nggak mau nih menolak untuk dibanggakan. Di situ tertulis di ayat yang pertama dan kedua. Kakak bacakan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, itu teman-teman. Jadi Rasul Paulus nggak pernah mau dipuji karena keberhasilan pelayanannya, melainkan Rasul Paulus inginnya Tuhan Yesus yang dipuji.
Karena Tuhan Yesuslah yang sang empunya pelayanan ini, teman-teman. Ya, lanjut lagi. Hal pertama yang kita pelajari di dalam kitab Korintus ini adalah kita harus melayani dengan kerendahan hati. Jangan melayani hanya untuk dikenal oleh orang banyak. Jangan kita melayani hanya untuk dilihat baik oleh orang di sekitar kita. Misalnya nih contoh, kakak kemarin ketahuan nih bolos sekolah sama teman kakak. Terus biar kelihatan baik sama teman kakak traktir nih teman kakak, ayo jajan yuk ikut aku bayarin gitu. Nah itu adalah hal yang salah ya teman-teman. Melainkan pelayanan yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Seperti contoh nih teman-teman. Kan sebentar lagi mau Natalan ya, mau masuk bulan Desember. Nah sayang ya pandemi gini kita nggak bisa buat Natal PT kayak yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi coba kita bayangkan deh sejenak. Misalnya nih, tahun ini jadi nih, udah boleh new normal, udah boleh bikin Natalan di gereja. Kemudian teman-teman teruna ada nih yang diminta oleh kakak-kakak layan untuk jadi panitia Natal. Oke? Nah, kemudian berjalanlah teman-teman rapat, teman-teman rencanain ini, itu, dan segala macam sampai di hari H. Di hari H Natalan, wah berhasil nih teman-teman, semuanya senang. Teman-teman teruna yang lain senang, orang tua yang kita undang juga senang, kakak layan pun yang mengajak teman-teman jadi panitia senang. Keberhasilan tersebut bukan dari kekuatan teman-teman sendiri. Apa yang membuat teman-teman senang, teman-teman yang lain, kakak-kakak layan yang lain itu bukan karena kerja keras teman-teman semata, tapi keberhasilan tersebut dari Tuhan Yesus yang sudah memakai teman-teman teruna sebagai pelayannya untuk menjadi panitia Natal yang tadi. Tuhan Yesus memakai teman-teman untuk menjadi berkat dimanapun teman-teman ditempatkan oleh Tuhan. Yaitu melalui panitia Natal tadi. Oke, boleh next slide Kak Daniel. Ya, ini ada gambar orang lagi panjat tebing. Nah, pelayanan sama nih teman-teman. Kalau di panjat tebing itu kan, wah itu susah tuh. Harus pakai tali, pakai pengaman dan segala macamnya. Begitu pula pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Itu tidak mudah. Banyak rintangannya teman-teman. Banyak tantangan dan masalah yang harus dilalui oleh Rasul Paulus. Seperti jemaat Korintus mengira bahwa Paulus adalah nabi palsu yang ingin dipuji dan dikenal baik oleh banyak orang. Itu adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tapi apa teman-teman? Rasul Paulus nggak mundur nih. Rasul Paulus istilahnya udah diledekin lah sama jemaat di Korintus nih. Kalau zaman sekarang dicengin lah bahasanya gitu ya. Ya kamu cuma mau cari tenar doang, biar terkenal doang, masuk gereja dan segala macamnya. Nah mungkin pada saat zamannya Rasul Paulus tuh seperti itu teman-teman. Tapi dia tidak mundur, dia tidak lari dengan mendengar perkataan seperti itu. Karena apa? Karena Rasul Paulus percaya bahwa ia diberi anugerah oleh Allah yang dinyatakan melalui kasih Yesus Kristus. Bahwa ia melayani hanya untuk nama kemuliaan saja. Jadi ketika teman-teman mau mulai melayani, terus kemudian ada teman-teman yang ledekin, soci, so baik dan segala macamnya, teman-teman jangan mundur. Teman-teman harus yakin dan percaya bahwa ketika pelayanan itu terjadi, ketika teman-teman menjalankan pelayanan itu dimanapun, itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan ingin memakai teman-teman teruna untuk menjadi sumber berkat di banyak orang. Ya, boleh next slide lagi Kak Dani. Melayani dengan kerendah hati adalah bentuk anugerah Tuhan. Sama seperti orang nih yang di foto ini nih di slide. Orang lagi berjalan nih menuju ke mana tuh? Ada salib dan ada terang matahari kayaknya gitu deh. Nah, itu Roh Kudus yang memampukan kita sebagai teruna GPIB untuk dapat melayani dimanapun kita berada. Baik di rumah, di sekolah teman-teman, di tempat kita main, atau dimanapun itu dan dalam keadaan apapun
yang sedang teman-teman teruna alami, kita harus tetap menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati, karena anugerah Tuhan yang berikan kepada kita itu dengan cuma-cuma. Tuhan memilih teman-teman supaya Tuhan ingin menjadikan teruna-teruna GPIB sumber berkat, baik di rumah, di sekolah, di gereja, atau di tempat main, dan dimanapun teman-teman. Rasul Paulus ingin mengajarkan kita melalui firman-Nya pada malam hari ini, bahwa sebagai pelayan Tuhan, kita harus melakukan pelayanan tersebut secara terus-menerus. Kita harus melewati rintangan-rintangan tersebut secara terus-menerus. Nah, apa sih bentuk pelayanan kita sebagai teruna? Kakak mau tanya nih. Kakak mau tanya Kiel. Kalau Kiel itu bentuk melayaninya apa sih, Kiel? Apakah Kiel datang ke gereja? Oh, saya suka nyanyi, Kak. Saya mau nyanyi aja, itu pelayanan saya gitu. Apa, Kiel? Menjadi petugas dalam ibadah. Menjadi petugas dalam ibadah. Keren. Lanjutnya Helga, bentuk pelayanan Helga apa nih sebagai teruna GPIB? Helga suka menulis, Kak, menulis tentang firman Tuhan. Nanti Helga sebarin di Facebook, di WA. Waduh. Atau apa, Helga? Helga? Nggak ada ya? Nggak dengar ya? Oke, yang lain deh. Kakak mau dengar suaranya Teresia. Tere. Halo. Halo, Tere. Nah, apa kabar? Tere nih yang kakak tahu main piano ya? Iya, Kak. Nah, bentuk pelayanan Tere apa nih? Apakah emang masih main piano atau sekarang aku udah main gitar, Kak, atau aku udah main bass gitu? Kadang nyanyi, puji Tuhan, kadang juga ya main musik gitu. Memuji nama Tuhan lewat nyanyi-nyanyian ya. Yang terakhir, kakak mau denger suaranya Niputu Joyce. Halo. Hai. Halo. Nah, Niputu Joyce, apa nih bentuk pelayanan kamu sebagai teruna GPIB? Membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Keren. Iya, keren-keren nih jawabannya, teman-teman. Nah, tadi ada yang jawab kalau Kiel petugas ibadah IHMPT, Kak. Asik. Berarti minggu depan boleh nih, Kak, ditugasin, Kak, sebagai liturgos ya. Kiel ya. Terus tadi siapa lagi tuh? Ada Tere. Tere suka nyanyi, main gitar. Terus tadi ada Niputu Joyce. Niputu Joyce itu suka membaca firman Tuhan. Oke, keren-keren nih teman-teman jawabannya. Nah, teman-teman, banyak pelayanan hal-hal kecil yang terkadang teman-teman nggak sadar tuh. Teman-teman nih sedang melayani Tuhan. Contohnya apa? Coba yang ada punya adik di rumah boleh tunjuk tangan virtual. Yang punya adik di rumah tunjuk tangan virtual. Oke. Ya. Nah, sebagai kakak di rumah kita dapat menjadi contoh bagi adik kita di rumah, teman-teman. Itu adalah bentuk pelayanan yang paling kecil yang terkadang kita nggak sadar kalau kita sedang melayani Tuhan. Boleh next slide-nya, Kak Daniel. Tuh, itu ada foto kakak yang sedang membacakan adiknya cerita. Itu adalah bentuk pelayanan yang kita lakukan, teman-teman, di rumah. Kemudian di sebelahnya ada kakaknya yang perempuan sedang ngebantu adiknya cuci piring. Nah, itu juga salah satu bentuk pelayanan kita yang terkadang karena kita udah sering ngelakuinnya, jadi itu seperti hal biasa aja. Nah, ini yang buat cowok-cowok nih, bantuin papa cuci mobil atau terkadang cuci motor. Itu pun bentuk suatu pelayanan
yang sebenarnya itu mah biasa Kak buat saya. Saya sering kok cuci piring, cuci motor, cuci mobil dan segala macamnya. Tapi dengan membantu orang tua, membantu adik atau membantu kakak, itu adalah bentuk pelayanan kita yang tanpa sadar kita sudah lakukan di rumah. Terus ada lagi bantuin mamanya masak atau lagi bersih-bersih rumah. Oh, lagi bersih-bersih rumah itu. Itu pun adalah salah satu bentuk yang sering kita lakukan, tapi kita tidak sadar, teman-teman. Kita bisa melayani di dalam rumah, mulai dari berbagai hal yang kecil dan sederhana. Bangun pagi, kita saat teduh, kita tarik nafas, kemudian kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus karena masih memberikan saya nafas kehidupan di pagi hari ini. Terus kita beresin tempat tidur, kita sapa mama papa kita, selamat pagi Ma, selamat pagi Pa. Itu adalah suatu bentuk pelayanan yang sangat-sangat kecil yang kita lakukan setiap harinya, teman-teman. Segala bentuk pelayanan yang kita lakukan itu butuh proses. Kita bisa melakukan pelayanan tersebut karena kita sudah terbiasa. Banyak yang ada pepatah yang bilang bisa karena terbiasa. Kakak sering ngobrol sama Kak Deni. Kak Deni sering bilang ke kakak, bisa tuh karena terbiasa. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau mencoba, ya kita nggak akan pernah tahu nih kita bisa atau enggak. Setelah kita mencoba, terus kita bisa, terus kita mulai melakukannya secara terus-menerus, lama-lama kita akan biasa gitu. Nah, ketika kita sudah terbiasa melakukan hal yang kecil dalam pelayanan seperti tadi, membantu adik ketika mengerjakan PR atau membantu mama sedang bersih-bersih rumah, membantu papa saat cuci mobil dan segala macamnya, kita akan terlatih untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang besar gitu. Nanti sewaktu-waktu ketika teman-teman udah gede, udah nikah misalnya, teman-teman ditunjuk oleh jemaat di sektor. Misalnya contoh Cian. Oh Cian nih aktif nih. Cian jadi majelis aja deh. Gitu. Itu adalah suatu bentuk pelayanan yang Tuhan pakai dari hal yang kecil nih yang tadi. Membantu orang tua, terus membantu adik, kakak, hingga sampai nanti melayani jemaat GPIB Pancaran Kasih. Ya, kita harus belajar untuk membiasakan diri untuk menjadi pelayan yang mempunyai kerendahan diri, teman-teman. Meskipun dipuji oleh banyak orang, tetapi Paulus tidak menjadi sombong. Ia terus melakukan pelayanan hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menilai pelayanan kita. Jadi, apapun rintangan dan tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan, teruslah berjalan menurut jalan yang Tuhan inginkan. Tanpa harus melihat penilaian orang lain. Tanpa harus mendengar penilaian-penilaian dari teman-teman sekitar. Tanpa harus merasa malu jika kita dijelek-jelekan oleh teman-teman sekitar. Tanpa harus mendengar pujian dari banyak orang atas keberhasilan yang telah kita capai. Semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sobat Teruna, sebagai penutup, mari kita buka di Yohanes. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-30. Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-30, jika sudah kakak akan bacakan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kakak bacakan terima sekali lagi. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kembali lagi ke tema kita di awal. Aku harus merendah. Aku harus melayani Tuhan dengan kerendahan diri. Dan Dia yang harus meroket. Tuhan Yesus yang harus dikenal oleh banyak orang lewat pelayanan kita. Seperti Yohanes 3 ayat 30 ini. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Boleh next slide, Kak Daniel? Iya. Ini adalah bentuk pelayanan Tuhan Yesus ketika di zaman itu. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus yang maha kuasa, maha adil, turun. Menjelma menjadi manusia. Tuhan membasuh kaki-kaki muridnya.
Tuhan dicobai oleh iblis, Tuhan dicaci maki, Tuhan sampai disalibkan, Tuhan tidak melawan. Tuhan tetap menunjukkan pelayanan yang rendah hati untuk melayani semua orang. Sampai Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Di bawahnya itu ada gambar padi, teman-teman. Padi itu semakin berisi akan semakin menunduk. Kalau teman-teman suka dengar ada istilahnya, padi itu akan semakin berisi, semakin menunduk. Itu adalah suatu bentuk pelayanan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat Teruna, pertama pujian yang sebenarnya akan datang ketika orang-orang merasa terberkati oleh pelayanan yang kita lakukan. Kerendahan hati yang kita lakukan dalam pelayanan menjadi kunci pelayanan kita di setiap harinya. Lakukan dan berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan biarlah penilaian kita itu datangnya dari Tuhan. Kedua, sebagai pelayan, bukan pujian yang kita cari sebagai teruna-teruna GPIB, tetapi kesempatan untuk terus berkarya sekalipun kita merasa bisa melayani. Janganlah menjadikan hal tersebut sebagai celah untuk kita menjadi kita tinggi hati, menjadikan kita sombong, melainkan untuk melakukan karya yang Tuhan inginkan sebagai teruna-teruna GPIB. Yang terakhir, Roh Kudus memampukan kita untuk melayani di tengah-tengah dunia. Ingatlah teman-teman, bahwa Tuhan Yesus memilih teman-teman, Tuhan Yesus yang memakai teman-teman untuk menjadi sumber berkat untuk melayaninya, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tetap menjadi teruna-teruna yang terus berkarya dimanapun Tuhan tempatkan, dan tetap melayani Tuhan Yesus Kristus dengan kerendahan hati. Amin. Kakak kembalikan ke liturgos. Nyanyian respon dari KMM 162. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Doa syafaat. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Berkatilah kami agar firman Tuhan ini bisa bermanfaat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk KJJ yang sudah membawakan firman Tuhan ini. Semoga kedepannya bisa membawakannya dengan lebih baik lagi, dan kami juga bisa melakukan firman yang disampaikan di kehidupan kami. Terima kasih. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kakak layan kami ya Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka sukacita ya Tuhan, dan juga damai sejahtera dalam kehidupannya. Begitu pula orang tua kami ya Tuhan, berkatilah mereka dengan berkat-Mu ya Tuhan, berikanlah mereka damai sejahtera dan ketentraman dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk kami para teruna ya Tuhan, berkatilah Tuhan supaya kedepannya dapat lebih baik dan lebih baik terus ya Tuhan, supaya kami juga dapat melakukan firman yang telah kami dengar dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkannya. Dan juga ibadah ini supaya tidak sia-sia kepada kami ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Ya Bapa,
dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, terkhusus gereja Pancaran Kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dalam gereja kami, mulai dari pendeta sampai kepada jemaat-jemaatnya. Kiranya gereja kami bisa menjadi berkat buat lingkungan sekitar, dan kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menyertai setiap pelayanan di gereja kami. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa di muka bumi ini, khususnya bangsa Indonesia, yang sudah beberapa bulan ini tertimpa musibah akibat virus corona. Kami berdoa Bapa agar virus tersebut segera berlalu, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kembali dengan normal. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang, khususnya dokter dan para medis, agar mereka dapat diberi kesehatan sehingga mereka dapat melayani dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah virus COVID-19 tersebut. Kami juga berdoa untuk mereka yang tertimpa musibah, yang terkena COVID-19. Juga Tuhan mau berikan kesembuhan melalui bilur-bilur-Mu ya Bapa, sehingga mereka dapat kembali melakukan aktivitas normal kembali ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, camat, lurah, sampai kepada aparat-aparatnya yang terpencil sekalipun. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati mereka dan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam melakukan tugasnya, sehingga negara kami bisa semakin maju, semakin tertib, dan masyarakatnya pun semakin hidup damai dan sejahtera. Inilah doa syafaat kami Bapa yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kami menjadi Bapa kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, teman-teman, untuk petugasnya tadi siapa kayak Kak? Untuk petugas persembahan. Ya, teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 302, Kuberi Persembahan. Ya, bagi yang sudah ditugaskan untuk berdoa persembahan, Kiel. Ya, Kiel, silakan Kiel. Teman-teman, mari kita satu dalam doa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Sebagai ucapan syukur ini, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan itu dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan jadikan persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan, kasih, dan keadilan. Amin. Ya, teman-teman, halo, shalom, selamat malam, selamat hari Minggu. Shalom, Kak Olive. Selamat hari Minggu. Iya, Warta Terunanya untuk ke Minggu hari ini 22 November 2020. Yang pertama, Kakak mau mengucapkan terima kasih untuk KJJ yang sudah melayani firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kemudian terima kasih juga teman-teman yang sudah boleh melayani liturgos, kemudian pendoa syafaat dan juga pendoa persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan teman-teman. Kemudian untuk partisipan dalam ibadah Minggu Teruna pada malam hari ini totalnya kalau yang terlihat di layar sebenarnya ada 31 orang, tapi sebenarnya lebih ya teman-teman karena ada yang ibadahnya satu akun berdua, seperti ada Jonathan sama Excel ya. Kemudian ada Pascal dan juga Selena. Jadi totalnya itu ada 32 orang yang malam hari ini bersama Teruna dan juga kakak layan yang ikut ibadah Minggu Persekutuan Teruna via Zoom. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah join. Ditunggu kehadirannya minggu depan lagi. Terus buat teman-teman yang tahu kalau temennya ternyata belum join, belum ikutan ibadah minggu, ataupun belum tahu informasinya kalau ibadah kita melalui via Zoom ini, teman-teman boleh menginformasikan kalau iya kita nih ibadah minggunya sekarang via Zoom loh, gitu. Yuk teman-teman diajakin lagi teman-temannya yang belum ikutan join ibadah Minggu Persekutuan Terunanya. Minggu depan ditunggu di jam yang sama, di jam 7 malam. Oh ya, 34 sama NGO ya. Satu ini Kak Deni juga berdua ya. Oke. Ya, teman-teman ditunggu lagi partisipannya yang lebih banyak supaya kita semakin banyak bisa memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama melalui ibadah Minggu Persekutuan Teruna ini. Jadi minggu depan masih ditunggu, Minggu tanggal 29 November ya, minggu depan itu ibadahnya masih via Zoom. Linknya akan dibagikan satu hari jelang hari Minggu, hari Sabtu nanti di grup WhatsApp PT Pancaran Kasih. Teman-teman yang juga belum bergabung di grup WhatsApp PT Pancaran Kasih, boleh di WhatsApp kakak-kakaknya, boleh dikabarin kakak-kakaknya supaya bisa di-invite. Itu supaya teman-teman juga tahu update info kegiatan dan juga ibadah Persekutuan Teruna. Itu aja Warta Teruna pada malam hari ini. Kita lanjutkan ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nyanyian dari KMM 97. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku selalu
berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Ya, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita menerima berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan masih boleh memberikan kami anugerah hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah kami teruna-teruna yang rendah hati dalam melayani Engkau. Tuhan ingin terus pakai kami dalam setiap pelayanan yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin terus jadikan kami sumber berkat bagi banyak orang di tengah pandemi seperti ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin jadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang sangat-sangat rendah hati seperti Rasul Paulus lakukan di jemaatnya Korintus ya Tuhan Yesus. Teman-teman, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan Bapa Roh Kudus, menyertai teman-teman hari ini, esok, minggu depan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah selesai, kita akan nyanyikan Mars Teruna. Ya. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus Minggu, memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Kak. Jangan keluar dulu ya teman-teman ya. Kita foto dulu ya.